Masjid Syekh Zayed di Solo ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, masjid ini begitu megah dan arsitekturnya menawan. Tak kurang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sampai memberi nilai 9 untuk masjid satu ini. Masjid Syekh Zayed di Solo merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Indonesia Joko Widodo. Masjid ini menelan biaya pembangunan 300 miliar rupiah dan bisa menampung lebih dari 10.000 jamaah. Diharapkan, Masjid Syekh Zayed di Solo bisa menjadi replika dan miniatur dari Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi, yakni Syekh Zayed Grand Mosque. Sebenarnya, kurang pas membandingkan Masjid Syekh Zayed di Solo dengan Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi. Sebagai informasi, pembangunan Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi menghabiskan biaya 8,2 triliun rupiah. Sementara, Masjid Syekh Zayed di Solo hanya 300 miliar rupiah. Jadi, biaya Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi bisa untuk membangun 28 masjid sekelas Masjid Syekh Zayed di Solo. Durasi pembangunannya pun jauh beda. Jika Masjid Syekh Zayed di Solo dibangun dalam waktu 2 tahun, Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi memakan waktu 11 tahun, yakni mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2007. Tak heran jika kemudian Syekh Zayed Grand Mosque menjadi masjid termegah di dunia, hanya kalah dengan Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi dikunjungi 4 juta orang setiap tahunnya. Banyak yang mengatakan ada aura menenangkan di tengah komplek masjid terindah dan terbesar di Uni Emirat Arab ini. Menurut portal liburan TripAdvisor, pada tahun 2018, masjid ini menempati peringkat ketiga sebagai bangunan terfavorit di dunia. Ia melampaui bangunan populer lainnya seperti Basilika Santo Petrus di Vatikan dan Taj Mahal di India. Kepopuleran Masjid Syekh Zayed hanya kalah dari destinasi Angkor Wat di Kamboja. Masjid Agung Syekh Zayed dirancang oleh arsitek asal Suriah, Yosef Abdelki. Dia terinspirasi oleh gaya Persia, arsitektur Mughal, dan budaya Maroko. Masjid ini dibangun di area seluas 22.412 meter persegi atau hampir 3 kali luas Masjid Syekh Zayed di Solo. Lebih dari 40.000 jamaah bisa ditampung di masjid ini. Tak hanya itu, Masjid Agung Syekh Zayed juga memegang 3 rekor dunia. 3 rekor tersebut adalah: 1. Karpet tenunan tangan terbesar, 2. Lampu gantung terbesar, dan 3. Kubah terbesar di dunia. Karpet di Masjid Syekh Zayed memang istimewa. Luasnya 5.625 meter persegi, dibuat dari 2.268 juta simpul, dan dibikin oleh 1.200 pengrajin karpet Iran. Bahan bakunya 35 ton wol dan 12 ton katun. Semuanya diimpor dari Selandia Baru. Lampu gantungnya adalah lampu kristal Swarovski dari Jerman berlapis emas 24 karat. Terletak di aula utama, berdiameter 10 meter, bertinggi 15,5 meter, dan beratnya hampir 12 ton. Lampu ini menggabungkan 15.500 lampu LED dan 40 juta unit bola kristal. Masjid Agung Syekh Zayed juga memiliki lebih dari 1.000 pilar kokoh yang dilapisi lebih dari 20.000 lembaran kualam dan batu alam polesan. Hal lain yang tak kalah wah adalah 82 kubah bergaya Maroko yang semuanya dihias dengan batu kualam putih.
Kubah yang terbesar terletak di tengah aula utama. Sementara di pelataran masjid terdapat 4 menara setinggi 107 meter. Dalam laman resminya, pihak Uni Emirat Arab menyatakan bahwa semua orang dari semua kalangan boleh masuk ke Masjid Syekh Zayed, baik itu kaum Yahudi atau bahkan penganut ateis. Sebab, visi dari Syekh Zayed adalah bahwa masjid ini bukan hanya tempat ibadah umat muslim, tapi sebuah tempat pertukaran budaya. Dia membayangkan penciptaan masjid yang ramah dan menginspirasi orang-orang dari semua latar belakang. Masjid Syekh Zayed mempunyai perpustakaan di bagian utara dengan koleksi buku tentang pengetahuan Islam, sejarah Islam, kebudayaan Islam, dan kaligrafi. Yang unik, terbitan buku-buku di sana ada dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Korea. Masjid ini bebas dikunjungi dan dibuka setiap hari antara pukul 9 pagi hingga 22 malam. Ada jasa pemandu wisata gratis selama 1 jam di masjid. Semua pengunjung datang berpakaian sopan. Wanita harus mengenakan pakaian yang menutup kaki, lengan, dan kepala. Sementara pria diharuskan mengenakan celana panjang. Sebelum masuk, setiap pengunjung harus melepas sepatu. Boleh tanpa alas kaki, boleh dengan kaos kaki.